Saat itu juga komunikatornya berbunyi. Panggilan dari Zhu Zeng. Zhu Zeng menanyakan apa yang terjadi di Tianhai. Namun Zhang Yi mencari alasan dan berkata bahwa telah terjadi tsunami di Tianhai. Seekor monster laut dalam menyerang. Tetapi ia sudah menanganinya. Ia tidak memberitahu hal yang sebenarnya, bahwa ia baru saja bertarung melawan Raja Naga. Zhu Zeng bertanya, apakah ini mungkin ada hubungannya dengan Xing Dao? Zhang Yi mengangguk. Mungkin dia yang terus mengganggu kita. Zhu Zeng lalu menawarkan opsi untuk pindah ke kota Blizzard, tetapi Zhang Yi menolak. Semua orang di sini bergantung padaku. Setelah panggilan itu, ia mengirim kembali Muyan ke kota Blizzard. Muyan tidak ingin pergi, tetapi ia tidak punya pilihan. Zhang Yi berkata, jika kau tampil baik, aku bisa meminta Zhu Zeng untuk menggantimu dengan orang lain. Wajah Muyan tampak menunjukkan harapan. Setelah kembali ke shelter, Yang Xinxin berkata, Muyan berguna, tapi aku masih perlu mengamatinya lebih lanjut. Zhang Yi menjawab, kesetiaan adalah hal yang paling penting bagiku. Perencanaan pun dimulai untuk melindungi shelter dan mendukung ketiga markas. Zhang Yi membawa Lu Keran ke laboratoriumnya. Ia berkata, sekarang aku akan meningkatkan kekuatanmu. Ia mengeluarkan tubuh Raja Naga dan berkata, tidak ada yang bisa memanfaatkannya lebih baik darimu. Lu Keran terkejut. Kakak, ini benar-benar untukku. Zhang Yi mengangguk. Kekuatan milikku sudah cukup. Sekarang giliranmu untuk berkembang. Begitu Lu Keran mulai menyerap sumber energi itu, energi yang sangat kuat langsung mengalir dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, kondisinya mulai memburuk, sehingga Zhang Yi segera menghentikannya. Tubuhnya dipenuhi keringat, wajahnya memerah, tetapi matanya bersinar. Energi ini sangat besar, tapi aku baik-baik saja, katanya. Zhang Yi menggendongnya dan membawanya ke kamar. Lu Keran malu, tetapi tidak menolak. Zhou Ke'er memeriksa kondisinya dan berkata, jangan khawatir, tubuhnya benar-benar beradaptasi dengan baik. Zhang Yi berkata, sekarang istirahatlah selama beberapa hari dan serap kekuatan ini sepenuhnya. Lu Keran memejamkan mata dan perlahan mulai merasakan bahwa tubuhnya sedang berubah dari dalam. Saat sedang mandi, Zhang Yi berpikir, mengalahkan makhluk level Epsilon tidaklah mudah. Bahkan untuk membunuh Raja Naga, ia membutuhkan bantuan dari Yang Xinxin dan Muyan. Sekarang, ia perlu menjadi jauh lebih kuat. Ia berkata pada dirinya sendiri, aku harus menstabilkan kekuatan-kekuatan di sekitarku. Malam itu, berkat perawatan Zhou Ke'er, kelelahan dalam dirinya banyak berkurang, dan ia bisa benar-benar bersantai. Namun, kata-kata terakhir Raja Naga terus terngiang dalam pikirannya. Pulau Bintang, Lembah Kabut, Ebis, dan monster berzirah hitam. Ia mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Kini, satu-satunya jalan adalah meningkatkan kekuatannya dan memperkuat kemampuan pertahanan shelter. Zhang Yi sudah terbiasa hidup bersama keluarganya. Membayangkan kehilangan mereka saja sudah sangat menakutkan baginya. Keesokan harinya, ia langsung memotivasi semua orang untuk berlatih. Ia sendiri pun mulai menyerap esensi yang tersisa dari Raja Naga. Lu Keran hanya mendapatkan sebagian kecil. Sisanya, sebagian besar, diserap oleh Zhang Yi. Menurut perhitungannya, kekuatan itu bisa membuatnya setara dengan San Wu. Kekuatan indeks 500, markas Cao Yu juga mulai dibangun kembali dengan bantuan dari Yang Sheng dan markas King Po. Di sana ada 3 pemimpin besar, Lu Dahai, Chen Jingwan, yang sering dipanggil Zhang Yi, dengan bercanda sebagai penasihat militer kepala anjing, dan Gao Tianwu, yang kemampuannya mungkin lebih tinggi dari Lu Dahai. Zhang Yi juga sedang mempertimbangkan untuk membangun markas baru di perbatasan pesisir, agar pertahanan laut semakin kuat. Pada saat yang sama, kekuatan sejati Lu Keran akhirnya terungkap. Setengah bulan kemudian, dia datang kepada Zhang Yi dan menunjukkan sebuah potongan. Ini kertas toilet, katanya. Sekarang aku bisa mengubah struktur materi. Zhang Yi terkejut. Turning stone into gold. Mengubah batu menjadi emas. Lu Keran menjelaskan bahwa ia bisa memperkuat tembok shelter dari dalam tanpa harus membongkarnya. Dalam 6 bulan, aku bisa memperkuat seluruh dinding luar.
Zhang Yi merasa menyesal karena tidak memberikan Source of God padanya. Kalau kau yang punya kekuatan dari Source God, mungkin kita sudah bisa memperbaikinya 1 bulan. Lu Keran menjawab, sebenarnya itu mungkin saja. Kemudian ia mengambil senjata-senjata milik Zhang Yi dan berkata, aku akan memperbaruinya. Keesokan harinya, saat ia mengembalikannya, senjata-senjata itu menjadi lebih ringan dan jauh lebih kuat. Materialnya bahkan lebih keras dari adamantium. Zhang Yi sangat senang. Haruskah aku menamakan material ini E-metal? Keran bertanya. Kemudian Zhang Yi mengangguk sambil tertawa. Suatu hari nanti aku akan memberimu Source of God. Iyakah? Aku percaya padamu. Pelan-pelan, anggota shelter lainnya juga menjadi semakin kuat. Joker sudah mencapai indeks kekuatan 7.000 dan mampu melakukan regenerasi sel. Fatih masih di angka 6.800, tapi potensinya bagus. Paman Yu sudah sampai 7.000 dan Yang Xia sudah menembus 7.600. Ia adalah pakar makanan dan bisa menyiapkan makanan menggunakan kekuatannya yang bisa mengembalikan energi. Zhang Yi lebih suka makan daripada disuntik, jadi ini sangat cocok untuknya. Dunia pasca kiamat pun mulai berubah. Jumlah mutan aktif meningkat. Zhang Yi menyebut era ini sebagai zaman mutasi besar. Kemampuan Yang Xin perlahan meningkat. Indeks kekuatannya mencapai 7.000, tapi ia tidak terlalu tertarik pada kekuatan super. Baginya, kemampuan berbasis aturan hanya cara untuk mengejutkan musuh. Kekuatan sejatinya terletak pada otaknya. Kekuatan super hanyalah alat. Namun, Lu Keran yang menyerap sedikit origin dari Raja Naga, bersama dengan kekuatan Source Elves yang sudah ia miliki sebelumnya, membuat indeks supernaturalnya langsung melonjak ke 9.000. Bagaimanapun juga, ia dilatih secara khusus oleh Zhang Yi. Kemampuannya mengubah batu menjadi emas digunakan untuk meningkatkan senjata shelter, lalu seluruh shelter pun ikut ditingkatkan. Setelah shelter selesai di-upgrade dan senjata berat dari kota Blizzard datang, tempat itu akan dikenal sebagai Benteng Tianhai. Kini, bahkan jika mutan level Epsilon datang, shelter masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, yang paling cepat berkembang adalah Liang Yue, seniman bela diri terbaik dari negara Huasu, dengan bakat begitu luar biasa, sampai Zhang Yi sendiri harus memperlambat pertumbuhannya. Setelah menyerap Source, indeks kekuatannya mencapai 9.500. Salah satu alasannya karena ia mendapat on-origin level wakil kapten dan diberi prioritas dalam pembagian Source Elves. Yang Xin berkata, ini bukan kejutan. Pada awalnya perbedaan antara orang jenius dan biasa tidak terlalu kelihatan. Tapi makin lama, bakatlah yang paling menentukan. Zhang Yi mengangguk. Basis yang kuat selalu menguntungkan. Kalau ini permainan kartu, Liang Yue adalah kartu full life on range. Ia tidak iri karena tahu dirinya tidak bisa bekerja sekeras Liang Yue. Tapi mungkin orang-orang lupa bahwa dibanding tentara elit seperti Kartile dan Shunwu, justru Zhang Yi lah yang paling cepat berkembang. 3 markas besar mulai melakukan persiapan setelah invasi terakhir Raja Naga. Latihan lebih intensif, peningkatan sumber daya, dan latihan penanganan darurat. Semuanya bergerak menuju peningkatan. Di markas Qingpo, sepasang anak muda melahirkan bayi. Meski cuaca dingin, kehidupan baru itu terasa seperti harapan. Qin Tian menganggap ini kabar baik dan memberi tahu Zhang Yi. Zhang Yi berkata, ini benar. Kita butuh generasi berikutnya. Tapi pengendalian populasi tetap harus dilakukan. Kalau tidak, akan sulit mengatur semuanya dengan sumber daya yang terbatas. Qin Tian langsung waspada. Benar, kalau semua orang mulai punya anak, dalam 10 tahun ke depan mereka belum produktif, hanya akan mengonsumsi sumber daya. Zhang Yi lalu memberikan instruksi kepada Lu Dahai dan Xiao Honglian juga. Pengendalian kelahiran adalah hal yang penting. Lingkungan sangat keras. Tidak boleh ada yang punya anak tanpa perencanaan. Xiao Honglian berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Di markas kami sudah ada aturan yang sangat ketat tentang ini. Lu Dahai juga berkata, orang-orang bahkan belum selesai dengan urusan pribadinya. Siapa yang akan bertanggung jawab atas anak-anak? Zhang Yi mengangguk.
Ia merasa masyarakat perlahan-lahan mulai pulih. Sementara itu, di bagian utara negara Huasu, di mana udara begitu dingin hingga bisa melukai wajah, para prajurit masih berjaga. Setiap 3 langkah ada pos penjagaan, setiap 5 langkah ada penjaga patroli. Kereta perlahan melaju keluar dari pegunungan Qinling menuju kota naga salju. Bukan orang-orang yang dibawa kereta itu, melainkan blue ore yang bersinar. Batu biru bercahaya yang diangkut dari Foggy Valley, lembah yang terbentuk saat bumi terbelah. Kini, tempat itu telah sepenuhnya menjadi zona militer. Ratusan penjaga tambang mengawasinya. Siapapun yang melakukan perlawanan akan langsung ditembak. Para penambang di sana, yang tidak memiliki kekuatan super, bekerja semata-mata demi bertahan hidup. Setiap hari ada yang jatuh ke jurang. Ada yang mengalami gangguan mental, tapi tidak ada yang peduli. Pilihannya hanya 2, mati di salju atau mati dalam kegelapan. Seorang penambang muda sedang memotong ore. Tatapannya kosong. Ia takut batu itu mungkin mengandung radiasi dan akan mengubahnya menjadi monster. Tiba-tiba, ia mendengar suara berderak. Ia menyorotkan cahaya ke bawah dan melihat monster seperti kelabang sepanjang 7 hingga 8 meter menempel di dinding, menatapnya lurus. Dari mulut monster itu, keluar taring seperti kelopak bunga, terbagi 4. Ia berteriak, "Tarik aku ke atas! Ada monster di bawah!" Namun supervisor yang duduk di atas mengabaikannya. "Lagi-lagi penambang gila," gumamnya. Tiba-tiba dari alat komunikasi terdengar suara kunyahan dan tulang yang patah. Supervisor mulai merasa takut, namun tetap tidak bertindak. Tak lama kemudian, dari alat komunikasi lainnya mulai terdengar jeritan. Dari kedalaman abis, suara klik dan derak terdengar bersahut-sahutan. Pemimpin muda dari elevator Shengjing berkeringat deras. Ia mendorong pintu gubuk dan berteriak panik, "Kapten Tian, ada kecelakaan besar!" Dari belakang, suara-suara aneh dan mengerikan mulai terdengar. Dari tepi jurang yang besar, satu demi satu kelabang raksasa mulai merayap keluar. Para penjaga segera menembakkan senjata khusus. Beberapa kelabang berhasil didorong kembali ke dalam. Tapi dari dinding-dinding, ribuan lainnya mulai memanjat ke atas. Mulai dari yang sepanjang 3 hingga 4 meter, hingga 10 meter, kelabang-kelabang itu mencengkeram orang-orang dengan cakar sekeras baja dan langsung menelannya bulat-bulat. Penjaga tambang terpaksa mundur. Saat itu, terdengar langkah kaki berat mendekat. Tian Feng Ai muncul, berpakaian seragam militer hijau gelap, wajahnya keras seperti batu, dan tubuhnya dipenuhi otot. Ia mengaum marah kepada geosentipede yang mendekat. "Bunuh!" Tubuhnya membesar seperti balon. Dalam sekejap, ia berubah menjadi white joint type sepanjang 10 meter. Bersamanya, para penjaga tambang khusus juga mengaktifkan kekuatan mereka. Tian Feng Ai menghantam kepala seekor kelabang dan langsung menghancurkannya. Ia bertarung dalam mode peace, dan setiap pukulannya membuat kelabang-kelabang itu terbang terpental. Para penyintas mendapat sedikit waktu untuk bernapas. "Kenapa hari ini muncul begitu banyak kelabang?" gumam Tian sambil menatap ke arah abis, dan saat itu juga aura mengerikan menyebar ke seluruh area. Semua orang terdiam, nafas pun tertahan. Dari dalamnya keluar seekor kelabang hitam yang bersinar. Hanya kepalanya saja sudah sepanjang 7 hingga 8 meter. Tubuhnya mungkin lebih dari 200 meter panjangnya. "Epsilon," gumam seseorang dengan ngeri. Semua orang membeku karena ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Jadi ini dia mutan yang membuat kekacauan di pegunungan Qinling. Di atas gunung bersalju, Zhong Yue berdiri mengenakan armor kuning berat, tampak seperti dewa. "Master Kota, apa itu?" teriak seseorang. Zhong Yue memanipulasi bumi dengan kekuatannya. "I bring the mountains," serunya. Ia mengangkat seluruh gunung dan menghantamkannya pada kelabang. Tapi makhluk itu menabrak gunung tersebut dan menghancurkannya seketika. Zhong Yue kemudian mengaktifkan teknik Earth Overturn. Dinding-dinding sekitar mulai menekan tubuh induk kelabang itu. Lalu ia mengubah tubuhnya menjadi Earth Stone Joint dan melompat langsung ke atasnya. Tabrakan antara keduanya mengguncang seluruh Ebos. Tian segera mengumumkan ke publik.
Segera evakuasi. Ini bukan pertarungan untuk warga sipil. Di bawah tanah, pertempuran sengit antara Zhong Yue dan Kelabang berlanjut. Mereka saling menghantam dengan batu, racun, dan kekuatan mereka. Namun semakin dalam mereka bertarung, Zhong Yue mulai kesulitan. Zhong Yue berkata, "Kami tidak akan membunuhmu karena kami tak ingin merusak tanah ini." Namun saat itu juga ia menyadari, makhluk itu telah memancingnya ke sini. Lalu, terdengar satu lagi jeritan menakutkan dari dalam, menggema hingga mengguncang seluruh Foggy Valley. Mungkin ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat ini bulan Juni 2051 menurut kalender. Musim panas telah tiba. Suhu di belahan bumi utara meningkat drastis. Namun bagi mereka yang telah melewati zaman es, panas ini terasa biasa saja. Seperti di kota Tianhai, di mana minus 60 derajat dan minus 40 derajat tak lagi terasa berbeda. Setengah tahun telah berlalu dan Tianhai masih dalam keadaan damai. Zhang Yi dan keluarganya sedang fokus meningkatkan kemampuan mereka. Shelter 101 telah di-upgrade sepenuhnya oleh Lu Karen. Kini, dinding-dindingnya setebal 5 meter dan terbuat dari logam yang bahkan lebih kuat dari adamantium. Logam ini hanya bisa dibuat oleh Lu Karen yang memiliki power index sebesar 9.000. Zhang Yi sempat menguji kekuatannya, bahkan ia tidak mampu menghancurkan bagian dinding setebal 50 cm. Seluruh tempat perlindungan telah diperkuat menggunakan particle fusion, menjadikannya satu struktur terpadu. Ditambah lagi, senjata pertahanan berat dari kota Blizzard telah dipasang. Di dalam shelter terasa hangat dan terang. Perapian menyala dan Hua sedang tidur nyenyak di ranjang kucing. Zhang Yi dan Fatty Shu sedang bermain game di sofa. Dalam game Frog Hitting Balloons, Zhang Yi terus-menerus kalah. Fatty Shu memang ahli dalam permainan dan selalu terlihat semakin bangga setiap kali menang. Di dekat mereka, Totoro dan Kodok sedang berdansa menikmati musik. Nama asli Kodok adalah Chi Bao Kai, namun semua orang kini hanya memanggilnya Frog. Ia lebih senang hidup sebagai katak daripada manusia. Paman Yu berolahraga setiap hari, sementara Lu Karen sedang mengerjakan riasan baru di studionya. Yang Xia dan para wanita lainnya bermain mahjong di dekat dapur. Nang Yi menikmati kehidupan damai itu. Tapi ia tahu, kedamaian ini tidak akan bertahan selamanya. Tiba-tiba, ding dong, terdengar suara dari alat komunikasi. Panggilan dari Zuzeng. Zhang Yi langsung tahu, pasti ada sesuatu yang serius. Zuzeng memintanya datang ke kota Blizzard. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Zhang Yi meminta Yang Xin untuk ikut. Mereka mengenakan metal combat suits mereka dan berangkat menggunakan Snow Silver Fox, mobil salju baru mereka. Di perjalanan, Zhang Yi bertanya, "Kenapa Zuzeng tiba-tiba menghubungiku?" Yang Xin menjawab sambil memandangi salju. Mungkin ada bahaya besar seperti di Foggy Valley, atau bisa juga ada yang menantang otoritas Zuzeng. Kemungkinan ketiga, sesuatu terjadi di luar wilayah Jiangnan. Zhang Yi menatap senjatanya, Fight All Gun yang telah dimodifikasi, dan mulai berpikir, apapun yang terjadi, ia harus mendengar sendiri apa yang akan dikatakan Zuzeng. Di tengah salju tebal, Snow Silver Fox melaju cepat menuju kota Blizzard. Saat mereka tiba, para penjaga sudah bersiap menyambut. Zhang Yi disambut dengan hormat. Ia kini telah menjadi pelindung wilayah Jiangnan. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, krisis seperti apa yang akan datang selanjutnya? Karena satu-satunya hal yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Saat kembali menginjakkan kaki di kota Blizzard, Zhang Yi merasa tempat ini sudah tak seperti dulu. Setelah hampir 2 tahun masa apokalips, kota ini berhasil beradaptasi dengan lingkungan ekstrem dan mulai berkembang kembali. Kemampuan adaptasi manusia bisa lebih menakutkan daripada kecoa. Di jalan, Zhang Yi bertemu beberapa wajah lama. Orang-orang yang dulu ia kenal, kini telah menjadi elit dari pasukan Yan'an. Mungkin suatu hari nanti mereka akan menjadi kapten. Namun menurut Yang Xin, Zuzeng sedang membentuk bawahan-bawahan kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Struktur kekuasaan dalam kota Blizzard kini sudah stabil. Dan pilihan terbaik adalah para pendatang dari luar. Aku juga khawatir tentang posisimu, kata Yang Xin padanya. Zhang Yi mengangguk.
Mungkin Zhuzheng ingin menciptakan epsilonnya sendiri, tapi Zhuyue tak akan pernah menjadi Yuan Kongye. Tanpa Source of God, itu mustahil. Mereka sampai di Combat Command Center, di mana Li Shiqing mengantar mereka ke kantor Zhuzheng. Di dalam, duduk seseorang yang mereka kenal, Deng Shantong. Ia terlihat lebih dewasa, namun juga tampak kelelahan. Zhuzheng membuka pembicaraan. Kami menerima panggilan dari distrik Shengjing. Mereka telah memanggil para mutan Epsilon dari kelima wilayah. Sesuatu yang besar ditemukan di bawah pegunungan Qinling. Shengjing adalah wilayah terkuat di negara ini. Kekuatan militer dan Source of God berada di tangan mereka. Zhuzheng menunjukkan sebuah batu kecil yang bersinar biru. Ini elemen baru bernama Yuanon. Zhang Yi bertanya, apakah mengandung radiasi? Bahkan lebih rendah daripada ponsel, tapi energinya luar biasa. Sebongkah kecil setara dengan 1 ton batu bara, jawab Zhuzheng. Yang Xin mengingatkan kisah lama. Pada 1960-an, sebuah negara utara bernama Surimons pernah mencoba menggali hingga ke pusat bumi. Tapi mereka berhenti mendadak di kedalaman 12.000 meter. Mungkin mereka menemukan sesuatu seperti ini juga. Zhuzheng melanjutkan, Shengjing tak bisa menjalankan tambang ini sendirian. Jika kita membantu, kita akan mendapat bagian. Mimpi kami adalah menjadikan kota Blizzard makmur kembali. Namun Zhang Yi tidak terlalu bersemangat. Kota Tianhai sudah memiliki banyak sumber daya. Ia lebih tertarik pada rahasia yang tersembunyi di bawah pegunungan Qinling daripada pada benda Yuanon itu sendiri. Shengjing takkan membagi hasil tambang begitu saja. Pasti ada bahaya besar di dalamnya, kata Zhang Yi sambil menatap batu biru itu. Zhuzheng berkata dengan serius, kalau tambang ini berhasil dijalankan, seluruh negara Huaxu bisa diselamatkan. Aku tak ingin menempatkanmu dalam bahaya, tapi kadang keselamatan bangsa lebih penting daripada keselamatan pribadi. Zhang Yi terdiam, berpikir. Prinsip hidupnya adalah, jika kau kuat, bantu orang lain. Jika tidak, lindungi dirimu sendiri. Pikirkan dulu baik-baik, tak perlu terburu-buru, bisik yang Xin lembut. Akhirnya Zhuzheng menambahkan, kalau semua berjalan lancar, setengah dari tambang itu akan jadi milikmu. Deng Shantong juga berkata, aku juga akan ikut. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu bertanya padaku. Baiklah, kita bicarakan lagi nanti, jawab Zhang Yi. Zhuzheng membiarkan mereka pergi, tapi ia sendiri tenggelam dalam pikirannya. Jika tambang itu berhasil didapatkan, maka Jiangnan bisa kembali bersinar. Energi adalah kunci pembangunan berkelanjutan. Zhang Yi tiba di villa termewah kota Blizzard, di mana seorang gadis bernama Juju telah menunggunya. Ceria dan penuh perhatian, penampilannya seperti karakter Joe dari Care Bears. Selamat datang di rumah Tuan, katanya dengan senyum. Zhang Yi memesan makanan dan minuman, lalu bertanya dengan serius, sejauh mana kamu tahu tentang pegunungan Qinling? Dibanding Yuanon, Zhang Yi lebih tertarik pada apa yang terjadi di bawah pegunungan itu. Ia heran, mengapa wilayah kuat seperti Shengjing memanggil 5 wilayah lain untuk membantu, bahkan menawarkan batuan berenergi tinggi sebagai imbalan. Yang Xin duduk tenang sambil meminum teh. Ia memang tidak banyak bicara, namun mendengarkan setiap detail dengan cermat. Deng Shantong kini tak seformal dulu. Ia duduk santai di sofa dan berkata, kudengar penjaga Qinling dari Shengjing, Zhan Yuaji, terluka parah oleh makhluk bawah tanah yang bermutasi. Katanya, makhluk itu mirip kelabang raksasa. Kau pikir, itu makhluk yang sama seperti yang pernah kita temui di lembah kabut? Tanya Zhang Yi, tenggelam dalam pikirannya. Mungkin saja, jawab Deng. Sama seperti manusia, binatang juga bisa bermutasi. Apalagi yang hidup di bawah tanah atau di laut, apapun bisa muncul dari sana. Kenangan tentang kematian Raja Naga kembali menghantuinya. Ia tahu, rahasia Pulau Bintang belum sepenuhnya terungkap. Kau akan ke Shengjing? Tanya Zhang Yi. Iya, jawab Deng. Keluargaku punya koneksi kuat di sana, dan aku diberi tugas untuk membawamu ke sana. Kalau begitu, ceritakan padaku tentang Shengjing. Deng mulai menjelaskan, di Shengjing ada 3 mutan tingkat Epsilon. Mutan Epsilon pertama adalah Zhen Yuaji,
dengan power index sebesar 16.000 dan kemampuan unik bernama Guarding That Direction. Yang kedua adalah Komandan Dragon Guard dari Shengjing, Ksatagarbha Bodhisattva. Kekuatan dan kemampuannya masih belum diketahui. Yang ketiga adalah Epsilon tertua, Hachu, dengan kemampuan mematikan Hell's Guillotine, dan indeks kekuatannya diperkirakan di atas 20.000. Kemudian, Deng mulai menjelaskan level dalam sistem Epsilon, 10.000 hingga 9.900, White Chariot. 20.000 hingga 20. 9.000, Black Chariot. Tiap kenaikan 10.000 beda lagi. Namanya White Bishop, Black Bishop, White Knight, Black Knight, White Queen, Black Queen. 90.000 ke atas adalah King. Hanya ada dalam teori. Zhang Yi tertawa. Ini seperti nama-nama dalam permainan catur. Deng menjawab, memang. Awalnya kami punya sistem kuno, tapi sulit diterjemahkan secara universal. Jadi sistem catur ini dipakai agar lebih mudah dipahami semua orang. Zhang bertanya, kalau mereka sekuat itu, kenapa Shengjing masih minta bantuan? Mungkin karena ancamannya terlalu besar untuk ditangani sendiri. Mereka ingin membagi risiko dan sumber daya. Jawab Deng. Yang Xin Xin menimpali. Kau meremehkan elemen baru ini, Kak. Ini bisa membuat teknologi shelter maju 100 tahun lebih cepat. Isu terbesar Mecha adalah energi portabel. Yuanon punya kepadatan energi sangat tinggi. Kita bisa mengupgrade senjata, kendaraan, sistem pertahanan, semuanya. Zhang Yi mengangguk. Jadi sekarang, aku paham kenapa Du Zheng memberikan penawaran sebesar itu. Ya, jawab Yang Xin Xin. Dan ini adalah elemen yang dulu juga diincar oleh kekuatan besar di utara. Zhang Yi berpikir sejenak. Jadi maksudmu aku harus pergi? Tentu. Kalaupun tidak terlibat, setidaknya kau bisa melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Zhang Yi khawatir. Jika ia pergi, siapa yang akan menjaga kota Tianhai? Ia tak ingin tempat itu diserang saat ia pergi. Maka ia pun menemui Zhu Zheng. Aku akan pergi ke Shengjing, katanya. Tapi dengan satu syarat, aku ingin Jingwei. Zhu Zheng terkejut. Tapi kekuatan Jingwei tidak terlalu besar. Aku tetap menginginkannya, tegas Zhang Yi. Zhu Zheng segera menyetujuinya. Ia memanggil Muyan dan memerintahkannya untuk ikut bersama Zhang Yi ke Shengjing. Dan yang lebih penting, mengikuti setiap perintahnya. Kata setiap perintah diucapkan dengan nada yang sangat khusus. Muyan sepertinya mengerti dan diam-diam mengepalkan tangannya. Namun, saat ia melihat ke arah Zhang Yi, ia secara refleks menegakkan tubuh dan berdiri lebih lurus. Zhang Yi agak terkejut, tapi tidak berkata apa-apa. Sebenarnya alasan Zhang Yi membawanya adalah karena kemampuan Shadow Space Muyan bisa membawa orang lain bersamanya. Dengan ini, Zhang Yi bisa membawa keluarganya ke Shengjing sambil tetap menjaga keamanan kota Tianhai. Sisa 3 pangkalan besar lainnya harus menerima nasib mereka masing-masing, karena tidak mungkin semua dibawa. Deng Santong sangat senang karena Zhang Yi akhirnya setuju untuk pergi ke Shengjing. Nanti akan kuperlihatkan wilayah utara sana, katanya. Aku juga butuh informasi tentang area lainnya. Bisa kau bantu? Tanya Zhang Yi. Informasi dasar bisa kudapat, tapi hal-hal yang menyangkut Epsilon sangat rahasia, jawab Deng. Berikan saja yang kau bisa. Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali, ujar Zhang Yi. 3 hari kemudian, mereka berangkat dari kota Blizzard. Zhang Yi, Yang Xin Xin, dan Muyan memulai perjalanan ke Shengjing. Beberapa saat setelah keluar dari kota, Zhang Yi menghentikan kendaraan dan bertanya pada Muyan. Apa yang Zhu Zheng katakan padamu? Hanya satu hal, untuk mematuhi semua perintah Anda, jawab Muyan. Zhang Yi memberi isyarat kepada Yang Xin Xin. Desire Angel segera mengarahkan panah merah ke arah Muyan. Muyan tahu, panah itu bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengendalikan pikiran. Ia menerima panah itu dengan diam, dan kini telah menjadi bayangan Yang Xin Xin. Lalu mereka menginterogasinya. Apa tujuan Zhu Zheng sebenarnya? Untuk mematuhi semua perintah Zhang Yi, jawab Muyan. Apakah kau ingin meninggalkan kota Blizzard? Tanya Zhang Yi. Ya, karena aku dijadikan pupuk untuk Radio Tree dan aku tidak ingin mati. Jawab Muyan.
Apa pendapatmu tentang Zhang Yi? Dia sangat cerdas. Jawab Muyan. Waspada dan kuat. Di masa kehancuran seperti ini, orang seperti dia sangat langka, kata Yang Xinshi sambil tersenyum. Bukan kekurangan, tapi kualitas. Dia memang agak dingin dan penyendiri, tapi di masa seperti ini, sifat-sifat itu justru menjadi kelebihan. Zhang Yi tersenyum. Tepat sekali. Dia benar-benar memahami aku. Untuk memastikan kembali kemampuan dan kejujuran Mu Yuan, ia pun diberi serum kebenaran dan ditanyai ulang. Jawabannya tetap sama. Kini, Muyan resmi menjadi anggota tim. Kemudian, mereka semua kembali ke shelter Tianhai. Zhang Yi memanggil semua orang ke ruang tamu dan menceritakan segalanya. Sheng Jing telah mengundang ke 5 wilayah besar. Ada masalah besar yang harus diselesaikan. Aku akan pergi ke sana. Semua langsung terlihat khawatir. Jika wilayah sekuat Sheng Jing saja meminta bantuan, berarti ini benar-benar berbahaya. Jangan khawatir, kata Zhang Yi. Aku hanya akan menyelidiki. Dan kalau sesuatu terjadi, aku sangat ahli dalam melarikan diri. Dia lalu menunjuk ke arah Muyan. Dengan kemampuan ruang bayangannya, kalian semua bisa ikut bersamaku. Jika ada bahaya, tinggal masuk ke dalam. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Zhou Haimei berkata, wah, sejak kiamat, kita belum pernah keluar. Ini seperti jalan-jalan, dan kita bisa tetap bersama. Yang Xia dan Zhou KR juga berseru. Akhirnya kami bisa bersamamu dan juga membantumu. Semua pun siap untuk pergi, bahkan Fatih Shu yang biasanya paling penakut pun ikut. Zhou Haimei lalu bertanya, bagaimana kamu bisa membawa begitu banyak orang? Mu Yuan menjawab, jangan khawatir. Aku seorang kapten. Aku bisa membawa ribuan orang. Mari, aku tunjukkan ruangannya. Ia menyebarkan bayangan di tanah dan mengundang mereka masuk. Zhang Yi menyeruput teh panas dan menjadi orang pertama yang masuk. Karena kemampuannya sudah terkunci pada Mu Yuan, ia tidak khawatir dengan jebakan apapun. Di dalam ruang bayangan, tidak gelap seperti yang mereka bayangkan. Luasnya seukuran Manor Unikyu. Lantainya kokoh, dan dari atap keluar cahaya biru. Di tengah ada tempat tidur besar dengan pakaian, dan pakaian dalam berserakan. Saat Zhang Yi melihat, Mu Yuan buru-buru mengumpulkannya ke dalam selimut. Dengan suara dingin, dia berkata, aku hidup sederhana. Orang-orang lain pun masuk dan terkejut melihat betapa luas tempat itu. Ruang bayangan ini bukan untuk bertarung, melainkan untuk penyimpanan dan perlindungan. Tempatnya sedikit sempit, tapi cukup, kata Zhang Yi. Lukeran menimpali. Kami bisa segera membangun rumah dan perabot. Zhou KR sambil tertawa berkata, tempat ini sudah cukup bagus. Beberapa saat kemudian, semua orang keluar dan mulai memindahkan barang-barang ke dalam. Tanggung jawab rumah dan perabot diambil oleh Lukeran dan Zhang Yi. Dengan kemampuannya, Lukeran membangun beberapa rumah sederhana, dan Zhang Yi menghiasinya dengan perabot mewah dari mal di Tianhai City. Fetishu masih gemuk, tapi kini dia lebih efisien dalam mengangkat barang. Semua orang sangat antusias mempersiapkan perjalanan. Zhang Yi melihat Totoro besar duduk di dekat perapian sambil memainkan seruling tulang. Makhluk ini tidak berbahaya dan sudah menjadi kesayangan semua orang. Zhang Yi berpikir, apakah sebaiknya Totoro dibawa juga? Tapi akhirnya memutuskan untuk tidak meninggalkannya sendiri. Zhang Yi mengirim peringatan ke 3 markas besar lainnya dan pergi ke depan Manor Unikyu menuju danau. Ia mengetuk es dan seekor katak raksasa muncul. Kuak, kau datang untuk makan ikan? Tidak, kami akan pergi untuk beberapa hari, kata Zhang Yi. Kemana? Berapa lama? Tanya kodok. Mungkin tidak terlalu lama, ucap Zhang Yi. Baiklah, kalau begitu saat kau kembali, ketuk es lagi. Aku akan bangun. Sekarang aku akan hibernasi. Zhang Yi tertawa. Satu hal lagi, kata katak. Musik membuka hati. Aku bisa merasakan kesepian Totoro. Zhang Yi berpikir, mungkin katak ini agak melodramatis. Tapi ia menjawab, baiklah, sampai jumpa. Selama 3 hari berikutnya, semua orang mengubah ruang bayangan Mu Yuan menjadi manor mewah, danau buatan, rumput, pencahayaan, semuanya ada. Bahkan Zhang Yi pun terkejut.
3 hari kemudian, mereka sampai di Blizzard City. Zhu Zeng dan Deng Shentong sudah menunggu. "Bagaimana kita akan ke Shengjing?" tanya Zhang Yi. Deng menunjukkan bandara. Di sana ada pesawat jet aneh tanpa sayap, F-3, yang bisa terbang cepat di daerah dingin. Enfeti Shu terlihat gugup. "Kenapa pesawat ini tidak punya sayap?" Paman Yu menjawab, "Teknologi terus berubah. Sayap dipasang hanya jika diperlukan." Mereka naik pesawat dan berangkat ke utara. Fatishu berkata pada Paman Yu, "Ilmumu ternyata salah." "Lebih bijak untuk tidak tahu segalanya," jawab Paman Yu sambil tertawa. Zhang Yi menatap keluar jendela. Salju, awan, dan hamparan es yang tak berujung. Untuk pertama kalinya sejak kiamat, dia pergi ke utara. Ingatannya kembali pada perjalanan bersama Feng Yuqing. Semua itu kini telah berakhir. Zhou Ke datang dan bertanya, "Kau baik-baik saja?" Zhang Yi menjawab, "Hanya sedikit sedih." Zhou Ke langsung memeluknya. Pesawat terus melaju cepat ke arah Shengjing, ibu kota kekaisaran, kota megah dengan gaya kuno yang diselimuti cahaya kuning terang. Disinilah sumber daya dan kekuatan militer terbesar berada, karena merekalah yang pertama kali menemukan tambang Yuan. Hari ini, 6 kekuatan besar telah diundang. Kota kekaisaran dijaga sangat ketat. Yang pertama tiba adalah wilayah timur laut. Para penjaga bersayap panjang melihat awan hitam di langit. Sebenarnya, itu adalah ribuan salib persendian. Di bawah, seorang pria gemuk datang mengendarai motor Harley, memakai jaket hitam. Han Shizhou, juga dikenal sebagai Luya Dao Yujun. Orang-orang dari wilayah timur laut adalah yang pertama sampai di gerbang Shengjing. Pemimpin mereka, Han Shizhou, terlihat sangat keren. Sampai-sampai semua penjaga di tembok Shengjing terdiam sejenak. Dia tidak terlihat seperti mutan Epsilon yang kuat, tapi lebih seperti pemimpin geng motor yang balapan tengah malam. Suara motor Harley modifikasinya menggema keras. Han Shizhou tersenyum menyambut mereka. Tapi saat ia menengadah, ia melihat sekumpulan burung gagak menutupi langit. Wajahnya sedikit menegang. Di Shengjing, burung-burung sial seperti itu berterbangan dianggap sebagai pertanda buruk. Namun, begitu Han Shizhou melangkah turun dari motornya dan menginjakkan kaki di gerbang, burung-burung gagak itu tiba-tiba berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Di pundaknya, seekor gagak berwarna merah darah hinggap. Ia melepas kacamata besar, mirip mata katak miliknya, dan melangkah maju dengan tenang. Perwakilan region Timur Laut, Luya Daoyun, hadir. Dia tersenyum sambil menunjukkan jalan. "Selamat datang di kota. Setelah semua tiba, kita akan makan malam dan berdiskusi." Tak lama kemudian, pesawat dari region Laut Tiongkok Timur pun tiba. Jet tanpa sayap itu perlahan-lahan mendarat dari atap ke dalam. Seorang wanita keluar dari pesawat, mengenakan seragam tempur biru muda, berambut panjang, dan memiliki wajah tegas. Dia adalah Suzaku. Li Guangxiao tidak bisa datang sendiri, jadi ia mengutus perwakilan dari militer. Kekuatan Suzaku dalam 6 bulan terakhir telah mencapai level 9.800. Latihannya yang intens dan kondisi King Long menjadi penyebabnya. Ia bertanya, apakah yang lain sudah datang? Ketika hanya region Timur Laut yang disebut, ia berkata, "Kalau begitu, aku akan menunggu." Beberapa saat kemudian, pesawat lain tiba dari region Barat Laut. Kali ini, sikap Daoyun menjadi jauh lebih serius, karena yang datang adalah panglima tertinggi dari Barat Laut. Li Changong berdiri tegak laksana tombak, mengenakan sarung tangan putih, dan 2 pedang panjang tergantung di pinggangnya. Wajahnya kaku seperti diukir di atas baja. Suzaku, atau Jiang Han, tampak bersemangat saat melihatnya. "Kakak Li," katanya, "luka Xingao sudah sembuh?" tanya Li. "Hampir," jawabnya. Kemudian Li langsung bertanya, "Apa dia datang?" Ketika Jiang Han menjawab bahwa mungkin dia tidak akan datang, wajah Li menunjukkan senyum dingin. Kalau region Jiangnan harus mengirim seseorang, maka biarlah mereka yang mengirim. Jika Zhang Yi datang, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Shang Dawen menjelaskan dengan sopan, kalau ingin bertarung, kedua pihak harus setuju. Li Changong menjawab, kalau dia setuju, maka tidak masalah. Setelah itu, Li langsung menyuruh menyiapkan meja, kursi,
bahkan tungku pemanas di tempat, di mana daging mulai dipanggang. Akan seru ini, katanya. Tak lama kemudian, Zhang Yi pun tiba dengan F3 Jet. Begitu keluar dari pesawat, pandangannya langsung bertemu dengan Li Changong. Aura dominan Li membuat Zhang Yi langsung waspada. Siapa dia? Tanya Zhang. Deng Shentong menjawab. Dia adalah Panglima tertinggi region Barat Laut, orang terkuat mereka. Li Changong, Epsilon level. Zhang Yi menarik napas dalam. Sekarang pertandingan sebenarnya akan dimulai. Setelah mendengar nama Li Changong, wajah Zhang Yi menunjukkan sedikit keterkejutan. Seorang top master sekaligus komandan tertinggi menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran kekuasaan di region Barat Laut. Tapi itu bukan hal luar biasa. Jika dia atau Shan Wu mau, mereka pun bisa sampai di posisi itu. Namun, memikul tanggung jawab besar dan menghadapi masalah harian bukanlah hal mudah. Li Changong telah mencapai posisi ini, artinya kemampuannya dan kepercayaan dirinya sama-sama di level tertinggi. Kata keluarga Li dari Barat Laut mengingatkan Zhang Yi pada seorang raja tua dari masa lalu. Tapi dia segera menyingkirkan pikiran itu. Saat melihat tatapan dingin antara Jiang Han dan Li Changong, semuanya menjadi jelas. Sepertinya ini adalah pembalasan atas kejadian di Jindao. Ia turun dari gangway tanpa berkata apa-apa. Di distrik Kekaisaran, di gedung Shazeng, Shang Daowen tersenyum dan berkata, "Sudah lama dengar pujian tentang Hundun. Setelah bertemu hari ini, ternyata memang layak." Hari ini, ada 3 Epsilon yang hadir. Ini setara dengan harapan untuk mencapai Qigong. Jika pertemuan hari ini berjalan baik, maka ini akan menjadi hal besar untuk seluruh negara Huaxu. Shang Daowen melanjutkan, "Kalian pasti lelah. Kamar tamu telah disiapkan. Istirahatlah sebentar. Malam ini komandan kami sendiri yang akan menjamu makan malam." Zhang Yi mengangguk, tapi matanya terus tertuju pada Li Changong, yang perlahan mendekatinya. "Kau orang itu, ya?" Suara Li terdengar tajam. Orang yang mengkhianati aliansinya dan menyebabkan kematian banyak orang. Shang Daowen segera menyela. "Jika ada masalah antara kalian, aku bisa bantu selesaikan." Namun Li Changong menggenggam pedangnya erat-erat dan berkata, "Kau mempermainkan kesetiaan, kemanusiaan, dan keadilan. Hari ini aku menantangmu demi rekan-rekan gugurku. Apakah kamu akan menerima tantangan duel?" Mata Zhang Yi menyipit. Dia sadar bahwa Li sedang menghasutnya secara publik agar dia tidak bisa menolak tantangan duel tersebut. Namun Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Kamu layak mendapatkannya. Kamu merebut posisi, datang ke pertemuan hanya untuk bertengkar dan menyembunyikan kemenangan Jindauku. Semua itu karena kecemburuan, dan aku dengar ibumu ingin menikah dengan orang lain, tapi kamu menghalanginya. Itu sangat tidak setia." Begitu kalimat terakhir itu terdengar, suasana langsung diam. Semua orang kini tidak terlalu peduli dengan kesalahan Zhang Yi, melainkan lebih tertarik pada gosip yang terdengar lebih menarik. Li Changong menggigil karena marah dan menarik pedangnya. Namun tepat pada saat itu, Shang Daowen menghalangi. "Jangan ada keributan di Shengjing," katanya dengan tegas. Zhang Yi tertawa sambil mundur. Li Changong berkata, "Kamu takut bertarung?" Zhang Yi menjawab, "Bukan takut. Aku hanya tidak ingin tangan saya kotor. Lagi pula, aku tidak bertarung dengan anjing." "Pergilah tanya ibumu, apakah aku berkata bohong atau tidak. Aku berbicara tentang persatuan keluarga." Mendengar itu, amarah Li Changong memuncak, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Shang Daowen menyela, "Cukup sudah. Lakukan apa yang perlu setelah ini, tapi untuk sekarang kita jaga kedamaian." Zhang Yi menjawab dengan santai, "Tentu saja, aku orang yang sangat berbudaya." Li Changong terus merungut, "Kamu tidak akan bisa lolos chaos." Zhang Yi pun memberi isyarat, "Ayo, aku siap." Setelah itu, Zhang Yi dan kelompoknya pergi ke rumah tamu. Jiang Han yang menyaksikan kejadian itu berkata, "Aku sudah memberi peringatan, tapi dia tidak mendengarkan. Sekarang keadaan sudah memburuk." Ketika semua orang lainnya pergi, staf yang masih berada di bandara mulai bergosip. Siapa yang membuka aib keluarga Gochen seperti itu benar-benar menarik. Sekarang gosip tentang keluarga Li pasti akan menyebar ke seluruh negara.
Saat menuju rumah tamu, Deng Xiaotong berkata, "Kamu sudah menyeret ibumu ke dalam. Sekarang dia pasti akan membunuhmu." Zhang Yi menjawab, "Jika dia mencoba mempermalukanku, kenapa aku harus mundur?" Deng Xiaotong berkata, "Tapi apa yang kamu katakan ternyata benar." Zhang Yi terkejut. "Benarkah? Aku cuma bercanda." Deng tertawa dan berkata, "Di kalangan mereka, itu semua biasa. Sekarang kamu sudah membongkarnya di depan umum." Zhang Yi dengan heran bertanya, "Bagaimana dengan keluargamu?" Deng menjawab, "Orang tuaku bercerai 10 tahun lalu, dan ibuku sudah menikah lagi dengan orang Britania." Zhang Yi tertawa. "Kamu cukup berpikiran terbuka, ya?" Deng Xiaotong tersenyum. "Tapi Li Changong berasal dari latar belakang militer, dan dia akan melakukan apa saja demi menjaga citranya. Sekarang kamu sudah terjebak." Mendengar itu, Zhang Yi menggaruk kepalanya, merasakan masalah yang semakin besar. Saat itu, Fat Tissue menghela napas panjang. Jelas sekali, dia yang berbuat lebih banyak kekejaman. Bos kita hanya memberi sedikit teguran, itu pun dengan cara yang sangat sopan. Bahkan, jika terjadi pertarungan, bukankah bos kita bisa mengalahkannya? Zhang Yi punya kemampuan waktu dan ruang, lanjut Fatty. Semua orang tahu dia punya kemampuan ruang, tapi tidak ada yang tahu tentang kemampuan waktunya. Itulah kenapa, meskipun lawannya lebih kuat, dia tetap tidak pernah menyerah. Zhang Yi lalu bertanya, "Apa yang kamu pikirkan? Kenapa Li Changong menantang duel padaku?" Fatty menjawab, "Mungkin untuk membantu temannya." Zhang Yi berkata, "Jika dia telah menjadi komandan tingkat atas, dia bukan orang bodoh. Jika dia menantang, berarti dia yakin bisa menang." Lalu dia menatap Deng Xiaotong. "Ada informasi tentang dia?" Deng menjawab, "Biasanya informasi tentang orang seperti itu sangat rahasia. Tapi ada beberapa hal yang berhasil diketahui. Teman saya bilang indeks kemampuannya 16.000. Gaya bertarungnya sepertinya adalah close combat, tapi detailnya belum jelas." Mata Zhang Yi sedikit menyipit. 16.000 poin? Deng melanjutkan, "Saat ini indeksmu 13.000, jadi lebih baik hindari dia dulu." Zhang Yi mengangguk, tetapi dia yakin bahwa indeks sebenarnya kini sudah mencapai 15.000. "Jika terjadi pertarungan, aku tidak sendirian," pikirnya. Dia kemudian melihat ke arah Jing Wei, yang berdiri mengenakan pakaian tempur hitam dengan masker hitam di matanya. Baginya, Jing Wei seperti tentara berjalan. Ketika tim Zhang Yi dibawa ke rumah tamu, mereka terkejut. Itu bukan rumah tamu biasa. Itu seperti sebuah istana. "Tempat ini luar biasa," kata Hai Mei. Saat itu, suara manis terdengar. "Tepat sekali. Desain manor ini terinspirasi dari beberapa taman kerajaan kuno." Seorang gadis cantik tinggi muncul, namanya Li Yang. Dia datang untuk menyambut mereka. Zhou Keerdan, Yang Xia segera menggenggam tangan Zhang Yi. Mereka takut gadis cantik ini akan merebut pacar mereka. Tetapi Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Terima kasih, nanti kami mungkin sedikit merepotkanmu." Setelah masuk ke dalam, dia memberi semua orang kesempatan untuk beristirahat, lalu berkata kepada timnya, "Siapapun yang masuk dalam radius 20 meter rumah ini, beritahu saya segera." Setelah itu, Miao yang mendengarnya langsung tertidur kembali. Sekarang, saat rumah sudah aman, mereka mulai merencanakan langkah-langkah terhadap Li Changkong. Zhang Yi berkata, "Orang ini terus-menerus menggoda saya, tapi saya tidak akan terjebak dalam perangkapnya." Deng Xiaotong berkata, "Dia tidak hanya ingin membalas dendam, dia ingin memperkuat posisinya. Jika kamu bertarung dengannya, itu yang dia inginkan, untuk keuntungan pribadinya." Zhang Yi menjawab, "Jika aku bukan kayu, dia tidak bisa menyalakan api padaku." Deng menanggapi, "Tapi lain kali dia akan memaksamu. Jadi hati-hati, saat ini terjebak dalam rencananya adalah kebodohan." Semua orang terdiam, suasana mulai sedikit tegang. Lalu Zhang Yi tertawa dan berkata, "Ah, sudahlah, kenapa terlalu dipikirkan? Kalian datang untuk liburan, jadi berkeliling saja. Ayo tante, ajak semua orang jalan-jalan." Atas bujukan Zhang Yi,
Heimei akhirnya memutuskan untuk membawa para gadis keluarga keluar berjalan-jalan. Lukeran sempat ragu. Ia merasa di saat seperti ini akan lebih baik tetap berada di sisi Zhang Yi. Namun Hemi berkata pelan, "Pergilah. Kita tidak akan bisa banyak membantu." Sebaliknya, dia justru akan merasa bersalah. Seperti yang dia inginkan, kita sebaiknya pergi keluar. Lucaren pun memahami maksudnya dan ikut pergi. Mereka semua keluar sambil tertawa dan bercakap-cakap. Laki-laki memang keras kepala. Ia bilang ia tidak peduli pada wajahnya. Tetapi begitu sampai di sini dan mendapat tantangan di depan umum setelah berjanji akan mengajak keluarga jalan-jalan, itu benar-benar mengguncangnya dari dalam. Yang ia butuhkan sekarang bukan kenyamanan, melainkan kepercayaan. Para perempuan pintar di keluarga itu pun mengerti dan membiarkannya sendiri. Kini, yang tersisa di sana hanyalah Zhang Yi dan Deng Sentong. Fatizhu tidak tertarik untuk berjalan-jalan. Ia duduk di dekat tiang merah dengan membawa konsol gamenya dan larut dalam permainan. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang berdiri di belakangnya. Orang itu adalah Li Yangyang yang sedang memperhatikan konsol gamenya dengan saksama. Tiba-tiba, layar menjadi gelap dan Fatty pun berteriak. "Aduh, padahal tadi hampir berhasil. Kenapa baterainya habis?" Di utara memang lebih dingin. Daya cadangan itu penting. Terdengar suara lembut dari belakang. Seorang gadis berdiri membawa power bank dengan sarung tangan putih, Li Yangyang. Fatizhu tersenyum tak percaya. Gadis secantik ini, dan dia bahkan tahu tentang hal seperti itu. Ia bertanya, "Kau tahu dari mana?" Li Yangyang mengeluarkan sakelar dari pakaian termalnya dan menjawab dengan malu-malu, "Aku juga main game. Meskipun aku bagian dari Dragon Guard, kadang-kadang aku harus menyembunyikan hobi ini." Hati Fatizhu langsung luluh. Ia lupa sama sekali dengan segala filsafat yang sempat ia sampaikan kepada Zhang Yi beberapa hari lalu. Sementara itu, orang-orang dari keempat wilayah lainnya sudah datang. Hanya wilayah barat daya yang belum muncul. Mereka sangat terlambat. Beberapa orang berkomentar, "Sombong sekali mereka, padahal bisa saja datang dalam 1,5 jam dengan pesawat." Yang lain menegur, "Tenanglah, keadaan di sana berbeda. Politik dan agama di sana sudah terbuka." Menjelang siang, datang konfirmasi dari wilayah barat daya. Mereka telah tiba. Shang Dawen bertanya, "Apakah Lord Symmetry datang? Atau seorang ketua suku?" Jawabannya, Lord Symmetry sedang dalam meditasi. Yang datang adalah kepala keluarga Paji, Paji Gasang. Itu berarti wilayah barat daya tidak menunjukkan keseriusan yang sama. Kedatangan mereka bersifat simbolis. Meski begitu, Shang Dawen tetap mengutus orang untuk menyambut mereka. Apa yang tampak dari rekaman satelit membuat semua orang terkejut. Ratusan mobil salju termodifikasi raksasa membentuk iring-iringan. Setiap kendaraan tampak seperti rumah besar berjalan, dengan warna merah dan kuning serta desain tradisional. Kendaraan terbesar menyerupai benteng berlantai 3. Dari sana, 2 gadis cantik turun terlebih dahulu. Salah satunya membuka tirai, sementara yang lain berlutut. Kemudian muncul Paji Gasang. Tubuhnya penuh perhiasan, mengenakan mahkota kecil, dan dengan penuh gaya kerajaan, ia menapakkan kaki di punggung gadis yang berlutut itu untuk turun dari kendaraan. Shang Daowen tersenyum dan berkata, "Selamat datang Tuan Paji." Paji Gasang menjawab, "Tuhan memberkati Anda. Lord Symmetry dan Tripa tidak bisa datang kali ini. Agama Tandik di wilayah barat daya adalah yang paling misterius. Orang-orang percaya bahwa jiwa Lord Symmetry mengalami reinkarnasi, dan setelah peristiwa kiamat, ia kembali dengan kekuatan ilahi sejati. Tripa adalah kepala keluarga Yashalangtai, namun mereka mengutus aku sebagai perwakilan." Shang Dawen mengarahkan mereka ke wisma tamu. Kedatangan wilayah barat daya saja sudah cukup, baik mereka mendukung atau tidak. Kini semua perwakilan wilayah telah hadir. Shang Dawen memikirkan hal ini sambil menatap jauh ke arah kuil bumi. Di sana, ribuan pelita menyala. Di tengahnya tergantung sebuah tirai tipis. Di baliknya, seorang gadis duduk di atas kulit rubah putih sambil memahat wajah manusia menggunakan pisau ukir. Wajah itu mirip dengan Zhang Yi. Di sekelilingnya terdapat ratusan patung kayu dengan detail yang sangat halus.
Dialah Guan Longyue. Gadis kecil yang tampak polos ini sebenarnya adalah sosok paling misterius di Shengjing. Saat itu juga, masuklah Qinci, panglima tertinggi Shengjing. Ia bertanya, "Kau sudah melihat fragmen-fragmennya?" Guan Longyue menjawab tanpa menoleh, "Sudah kukumpulkan semua." Qin berkata, "Akan ada rapat malam ini. Ekspedisi Qinling masih butuh fragmen tambahan." Guan Longyue bertanya, "Apa akan mengambil dari Li juga?" Qin tersenyum, "Hanya untuk keamanan." Guan berkata, "Kalau semua bagian berhasil dikumpulkan, kau bisa menjadi penguasa negara Huashu sepenuhnya." Qin sedikit terkejut, lalu menjawab, "Kau bercanda ya?" "Semua tergantung pada keahlianmu," kata Guan. Ia pun kembali melanjutkan pahatan tanpa berkata-kata. "Urus urusan malam nanti," katanya pelan. Qin tertawa dan berkata, "Tentu saja, senjata rahasia memang harus tetap tersembunyi, agar orang-orang merasa takut. Karena manusia paling takut pada sesuatu yang tidak mereka ketahui." Ini tentang Zhang Yi. Dia tahu bahwa Li Changgong menargetkannya secara langsung. Karena itu, pasti akan ada cara untuk memaksa Zhang Yi bertarung. Walaupun Zhang Yi sebenarnya ingin menghindari bentrokan, dia tetap harus bersiap untuk pertarungan berikutnya. Namun, dia sama sekali tidak tahu tentang kekuatan Li Changgong. Di sisi lain, melalui Li Jianghan, Li Changgong pasti akan mendapatkan informasi tentang Zhang Yi. Zhang Yi tidak akan bisa menerima ketidakadilan seperti itu. Tapi dari mana dia bisa mendapatkan detail tentang kemampuan Li Changgong? Zhang Yi menoleh ke arah Deng Shentong yang duduk di sebelahnya. Sekarang, satu-satunya harapan hanya padanya. "Hoi, Old Deng." Deng mengangkat alisnya. "Apa kau memanggilku tadi?" "Jangan pikir aku menganggapmu tua, ya? Cuman bilang saja." "Lagi pula keluarga Deng milikmu punya banyak koneksi. Apa bisa bantu cari tahu kemampuan Li Changgong?" Deng Shentong menatapnya tajam dan berkata, "Kalau aku tahu semuanya, kau pikir mereka akan membawaku ke Qingdao dan dijadikan bunga untuk dibunuh?" Zhang Yi tersenyum. "Ya, di Qingdao itu aku yang menyelamatkan nyawamu. Sekarang giliranmu membayar budi." Deng memegangi keningnya. "Saudara, kau yang menyeretku ke sana. Ingat tidak? Sekarang bilang saja, kau mau bantu atau tidak?" Fakta bahwa Deng tidak langsung menolak sudah jelas bahwa ada jalan. Ini bukan hanya pertarungan milik Zhang Yi, tapi menyangkut kehormatan seluruh wilayah Jiangnan dan juga keluarga Deng. Deng menarik napas panjang. Ini berisiko besar. Kemampuan Li Changgong hanya diketahui oleh orang-orang inti di wilayah barat laut. Kalau sampai bocor, balas dendam pasti akan datang. Zhang Yi mengerti bahwa Deng sedang berakting agar bantuannya terkesan lebih besar. "Aku tidak akan melupakan bantuanmu, Deng. Janjiku itu berat nilainya." Sekarang Zhang Yi bukan sekadar manajer gudang, tapi sudah menjadi mutan besar dari negara Huashu. Deng berkata, "Satu syarat, kalau sampai terjadi pertarungan, kau harus bertingkah seolah kau tidak tahu kekuatan Li." "Setuju." Zhang Yi mengangguk. Deng pun berdiri dan mulai menggerakkan koneksinya untuk menggali informasi tentang Li Changgong. Menghubungi beberapa pejabat lama yang tidak senang dengan promosi Li bukanlah hal yang sulit. Tapi tentu, mereka perlu membayar dengan sebuah bantuan besar. Namun, janji Zhang Yi lebih berharga dari semua itu. Sementara itu, di wilayah barat laut, Li Changgong sedang duduk di kampnya. Amarah jelas terlihat di wajahnya. Karier militernya sangat cemerlang, dan ia menganggap dirinya jenius. Hari ini, ia ingin menunjukkan kekuatannya sekaligus membalas dendam pada Zhang Yi. Namun, Zhang Yi malah secara terbuka mempermalukannya. Sekarang, ia hanya punya dua pilihan, menyerang atau terlihat lemah. Bersamanya ada 5 wakil jenderalnya, Dewa Langit, Dewa Bumi, Dewa Manusia, Dewa Utara, dan Dewa Selatan. Jenderal Langit, Cheng Anlan, berkata, "Komandan, beri kami izin untuk menghentikan orang-orang Jiangnan itu." Li menjawab, "Mulai susun rencana. Aku pasti akan memaksanya bertarung. Kalau ternyata dia pengecut, maka kita harus ambil opsi terakhir." Kini, pertarungan ini menjadi hal yang tak terhindarkan. Jika tidak, reputasi Li di wilayah barat laut akan runtuh. Kemampuanku 16.000, miliknya hanya 13.000. Waktu, tempat, dan orang-orang.
Semuanya ada di pihakku. Chaos, aku pasti akan menghancurkanmu. Sementara itu, di rumah tamu wilayah barat daya, Paji Gasang sedang bersantai di atas sofa besar. Di belakangnya berdiri para pelayan cantik. Bersamanya ada pengawal pribadi Solang Deji dan koki kerajaan, Loadan. Tuan rumah dari Shengjing menyajikan makanan, namun Paji berkata, "Aku hanya makan masakan buatan Loadan." Semua hidangan pun dikembalikan. Tak lama kemudian, Loadan mengeluarkan pahayak dari mobilnya. Dengan potongan profesional, ia menyiapkan hidangan luar biasa. Aroma masakannya membuat orang-orang di luar tergila-gila. Makanan ini benar-benar luar biasa. Paji, seperti seorang raja, memegang makanan dengan kedua tangan dan mulai makan tanpa ragu. Karena orang-orang kuat tak peduli soal pencitraan. Sore harinya, Dewa Langit dari Wucheng, Lan Lan, datang ke markas Zhang Yi bersama timnya. "Ini surat perang dari komandan kami," katanya. "Dia telah membunuh saudara kami. Pertarungan ini sudah final. Kalau takut, lebih baik tolak saja." Dewa Langit berkata dengan marah. "Tunggu, aku akan bertanya dulu pada Chaos," jawab seseorang. Zhang Yi pun mendapat kabar. Sepertinya ia tidak bisa menghindari pertarungan ini. "Deng menyuruhku untuk tidak bertarung sekarang. Katanya aku masih lemah," ujarnya. Mendengar ucapan Zhang Yi, Dewa Langit kemudian pulang. Kembali dari kediaman bersalju, Zhang Yi tidak menerima surat tantangan dari wilayah barat laut. Cheng Lanlan pergi dengan senyum mengejek, namun berita itu menyebar ke seluruh penjuru. Sebagian orang berkata bahwa keputusan Zhang Yi untuk menolak pertarungan adalah langkah cerdas. Ia muncul terakhir di antara para Epsilon setelah mendapatkan sumber kekuatan dewa. Kekuatan Zhang Yi hanya 13.000, sedangkan kekuatan Li mencapai 16.000. Li sudah merencanakan semuanya sejak awal. Dalam situasi seperti ini, kekalahan sudah pasti. Maka, tidak bertarung adalah pilihan terbaik. Namun, dalam politik masa depan negara Huashu, ketundukan seperti ini bisa berdampak besar. Tak ada yang menyangka Zhang Yi akan menerima undangan bertarung dari Li Changong. Meski begitu, orang-orang bisa memahami keputusannya. Tapi dunia ini adalah milik orang kuat. Tak ada simpati untuk yang lemah. Sejak hari pertama di Shengjing, suasana sudah tegang antara wilayah barat laut dan Jiangnan. Pemerintah lokal Shengjing berusaha meredam situasi, tapi kebanyakan orang hanya datang untuk menonton pertunjukan besar ini. Semua ingin tahu, apa sebenarnya kekuatan raja dari barat laut, Li Changong, dan pendatang baru dari Huasu. Siang harinya, Zhang Yi mengunjungi sebuah manor besar bersama keluarganya. Shengjing benar-benar tempat yang luar biasa. Konon, wilayah inti Shengjing adalah semacam benteng hari kiamat. Di tengah perjalanan, ia mengambil beberapa perlengkapan darurat dari Luoren. Sore hari, datang sebuah mobil khusus yang membawa para perwakilan regional ke wilayah inti. Hanya satu perwakilan dari tiap wilayah yang diizinkan masuk. Zhang Yi masuk, sementara Deng Shentong tetap di luar. Begitu sampai di kota bagian dalam, Zhang Yi melihat bahwa suhu di dalam melebihi 20 derajat. Tanah dilapisi material khusus anti pantulan, dan serpihan salju yang jatuh langsung teralihkan keluar. Seluruh area seperti teknologi tertutup yang canggih. Energi yang dibutuhkan pasti sangat besar. Zhang Yi teringat pada tambang logam langka, mineral langka yang pernah disebutkan oleh Zhu Zeng. Li Yangyang mengantarkan Zhang Yi hingga ke ruang konferensi. Yang lain menunggu di ruang tunggu, kecuali Yang Xin yang menjadi bayangan Zhang Yi. Jing Wei, pengawal rahasianya, selalu diam, tapi saat dibutuhkan, ia bisa menjadi kartu trufnya. Saat Zhang Yi masuk, sudah ada 2 orang di dalam, Han Xiaozuo dari timur laut dan Paji Gasang dari barat daya. Ketiganya saling menyapa ringan. Perwakilan dari wilayah lain pun mulai berdatangan. Li Changong dan Jiang Han juga hadir. Bisa dipastikan bahwa Jiang Han telah memberikan informasi tentang Zhang Yi kepada Li Changong. Namun, mereka belum tahu segalanya karena Zhang Yi belum menunjukkan seluruh kekuatannya. Kemudian datang perwakilan dari wilayah Shengjing, Jenderal Xiang Daowen, bersama komandan distrik pertama dari Qin Chigong. Sementara itu, di kuil bumi, Guan Long sedang menyaksikan siaran langsung konferensi tersebut. Qin Chigong menjelaskan bahwa mereka telah mengundang seluruh wilayah
untuk membantu dalam penambangan bijih langka yang ditemukan di bawah pegunungan Qinling. Bijih ini memiliki energi ribuan kali lebih besar dari biasanya. Li Changong bertanya, "Kalau kalian punya 3 petarung level Epsilon, kenapa masih minta bantuan?" Qin Shi Gong menjawab, "Memang benar, kalau semua kekuatan kami digabung, kami bisa menang. Tapi risikonya sangat besar. Kami tak bisa melakukannya sendiri." Shang Dawen berkata, "Jika semua pihak bergabung, setiap wilayah akan mendapat tambahan 10% dari hasil, dan cadangan yang ada setara dengan kurang lebih 200 miliar ton onal." Semua orang terkejut mendengarnya. Yang Xinshi mengonfirmasi bahwa estimasi itu benar adanya. Zhang Yi mulai berpikir, jika aku bisa mendapatkan energi setara 10 miliar ton minyak, maka masalah energi di kota Tianai bisa diselesaikan untuk selamanya. Kemudian ia bertanya, "Seberapa kuat monster-monster itu?" Qin Shi Gong menjelaskan, ada 2 kelabang tingkat Epsilon. Yang jantan memiliki indeks kekuatan 18.000 dan yang betina 16.000. Mereka dapat berkembang biak sangat cepat di bawah tanah, 1.000 telur setiap hari. Bahkan wilayah Shengjing tak mampu menghentikan mereka. Karena itulah kami butuh bantuan dari semua wilayah. Begitu mendengar penjelasan Qin Shi Gong, suasana ruangan berubah menjadi sangat serius. 2 kelabang tingkat Epsilon memang benar-benar berbahaya. Dan wilayah Shengjing tak punya pilihan selain meminta bantuan. Sebagian besar orang terdiam, tetapi Zhang Yi mulai merasa curiga. Namun, ia tetap diam. Ia memang selalu menjaga jarak dari permainan politik dan selalu berbicara dengan penuh pertimbangan. Paji Gasang dan Jiang Han tetap diam sepanjang waktu. Mereka tidak memiliki kekuatan maupun posisi. Mereka hanya mendengarkan dan akan melaporkannya kembali nanti. Qin Shi Gong mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Jika kalian ingin bergabung dalam operasi ini, maka kami menyambut kalian." Namun, kemudian ia menatap hadirin, terutama kepada perwakilan dari wilayah Barat Daya dan East Sea, lalu berkata, "Kami hanya membutuhkan kekuatan setingkat Epsilon. Jika kalian tidak mengirimkan petarung terbaik, lebih baik mundur saja. Pertarungan melawan Centipede tidak akan mudah. Harus bertarung di bawah tanah, dan hanya petarung tingkat Epsilon yang bisa bertahan di sana." Jiang Han tahu bahwa East Sea tidak akan bisa bergabung. Ia sendiri bukan petarung Epsilon, dan Shan Wu tak bisa meninggalkan lautan. Begitu mendengar kekuatan yang dikerahkan oleh wilayah Shengjing, semua orang terkejut. Mereka mengerahkan pasukan elit dari Qinling, pemuda Yu dengan lebih dari 9.500 poin kekuatan, dan 12 penjaga Longming. Di wilayah lain, mereka ini sudah dianggap kapten tingkat tinggi. Zhang Yi mulai berpikir, betapa banyak sumber daya yang dimiliki Shengjing hingga bisa mengerahkan semua ini? Han Shanzu bertanya, "Apa benar yang tadi dikatakan bahwa masing-masing wilayah akan mendapatkan 10% dari sumber daya?" Shang Dawen menjawab, "Itu hanya bagian dari Yuaner. Masih ada hal-hal lain yang belum kami ungkapkan." Wajah semua orang mulai dipenuhi keserakahan dan pikiran yang bergolak. Qin Shi Gong melanjutkan, "Beri jawaban kalian dalam 3 hari. Penambangan tidak bisa ditunda. Dan kami hanya butuh sedikit bantuan yang benar-benar berguna. Jika kalian terlalu lambat, kesempatan ini akan hilang." Tiba-tiba, Li Changong meletakkan gelas anggurnya dan berkata, "Wilayah barat laut akan bergabung." Semua orang terkejut. Keputusan secepat itu? Qin Shi Gong berkata, "Anda benar-benar pemberani. Dalam setiap generasi selalu muncul pahlawan baru. Tapi ini juga adalah kebenaran yang tersembunyi. Li telah mengambil kekuasaan melalui kekuatan." Li berkata, "Tapi aku akan bergabung dengan satu syarat. Aku ingin bertarung melawan Chaos. Shengjing akan menjadi tuan rumah pertarungan itu. Ini akan menjadi pertarungan kehormatan, bukan pertarungan mematikan." Zhang Yi segera memahami maksudnya. Li ingin mempermalukannya di hadapan publik. Ini adalah kali ketiga ia didorong untuk mengambil posisi. Jika ia tetap diam sekarang, orang-orang akan menyebutnya pengecut. Zhang Yi menjawab, "Kalau kau sudah bicara, maka aku akan melawanmu. Kau pikir dirimu raja?" Li menjawab, "Kalau takut, akui saja. Aku tidak akan memaksamu."
Zhang Yi tersenyum, lalu menepuk meja. Kebetulan, aku juga benci pria tanpa nyali. Kalau kita bertarung, maka taruhan nyawa. Yang menang akan hidup, yang kalah akan mati. Semua terdiam. Hanzuo mengacungkan jempol. Kau luar biasa sekali. Qin Shi Gong mencoba menenangkan, jangan pertaruhkan nyawa. Huashu butuh pejuang seperti kalian. Zhang Yi tertawa. Kenapa? Kau takut, Komandan Li? Li berteriak marah. Kau mau mati dengan kekuatan 13.000 poin. Zhang Yi meletakkan kakinya ke atas meja. Kalau aku mati saat bertarung melawanmu, itu tetap berharga. Entah aku membunuhmu atau membuatmu hidup dalam penderitaan. Li mulai panik. Ia punya banyak yang bisa hilang, sementara Zhang Yi tak punya apapun untuk dipertaruhkan. Itulah sebabnya dia tak pernah takut. Zhang Yi menutup dengan kalimat, baru diancam sedikit saja sudah gemetar? Kau ini pemimpin wilayah barat laut atau cuman anak kecil? Semua orang tertawa. Zhang Yi bisa melakukan apa yang tak bisa dilakukan orang lain karena ia tak memiliki apa-apa yang bisa hilang. Dan itulah yang membuatnya paling berbahaya. Li Changgong menggenggam erat gelas anggurnya dengan tangan kanan. Ia berusaha keras untuk tidak menghancurkannya. Tapi kata-kata Zhang Yi terus terngiang dalam pikirannya dan egonya terguncang hebat. Kau ingin bertaruh nyawa denganku? Baiklah, ayo kita pasang taruhan. Li menjawab sambil menggertakkan giginya. Qin Shi Gong segera melerai. Kalian berdua tenanglah. Kalian sudah terlalu banyak minum. Lalu dia memberikan peringatan. Di Shengjing, kalian tidak bisa seenaknya. Dan kalau sesama warga negeri mulai bertarung, aku bisa melakukan hal yang tak terduga. Melihat ketegasan Qin Shi Gong, keduanya akhirnya tenang. Zhang Yi tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku keluar dari misi ini. Aku tidak bisa berada dalam satu tim dengan orang seperti dia. Qin Shi Gong jadi khawatir. Jika Zhang Yi dan Li sama-sama tidak ikut, maka seluruh misi akan melemah. Dia berpikir sejenak dan menghantam meja. Besar sekali keributan ini. Satu-satunya cara adalah kalian harus bertarung. Tapi tidak sampai membunuh. Hanya untuk menyelesaikan urusan saja. Li Changgong berkata, baik, aku setuju. Zhang Yi menimpali. Aku tidak bertarung gratis. Aku butuh bayaran tampil dari wilayah barat laut. Semua terkejut. Li marah dan berkata, baiklah, aku akan memberimu suplai senilai 100 juta. Zhang Yi menyela, aku tidak semurah itu. 1 miliar? Namun Li masih tidak setuju karena terlalu mahal. Setelah beberapa kali adu harga, akhirnya disepakati 300 juta. Zhang Yi berkata, bawa dulu barangnya, baru pertarungan bisa dimulai. Li mulai kesal. Aku akan memberikannya setelah pertarungan. Aku tidak serendah itu. Qin Shi Gong berkata, baiklah, Shengjing akan memberi uang muka. Sekarang bertarunglah. Semua menghela napas lega. Tapi Zhang Yi duduk lagi dan bertanya, satu hal lagi. Pertarungan ini sungguhan atau hanya sandiwara? Li berteriak, aku akan membunuhnya hari ini juga. Kemudian, pertarungan dipilih untuk dilaksanakan di Zibei Plain, 100 km dari Shengjing, agar kota tidak rusak. Karena keduanya berada di level Epsilon, semua dipantau dari satelit. Zhang Yi pun mengambil sniper rifle-nya, mengokangnya, dan bersiap dengan seluruh kekuatannya. Ia memiliki tracking everything, Senel Wangxiang, dan 60 kali percepatan spasial. Qin berkata, Chaos benar-benar berbakat dan punya senjata terbaik. Li Changgong juga merasakan aura Zhang Yi. Zhang Yi menembakkan peluru, dan Li memotongnya dengan pedangnya menjadi 2 bagian. Di tempat peluru itu jatuh, terbentuk 2 lubang sedalam 1000 meter. Zhang Yi menembakkan peluru kedua. Li terus maju, dan Zhang Yi menembak seperti mesin. Tapi Li memotong semua peluru itu. Zhang Yi bergumam, pengguna kemampuan spesial sistem spesial. Li Changgong alias Emperor God Chain adalah Raja Wilayah Barat Laut. Kekuatan sejatinya adalah I am God's will. Li melesat ke arah Zhang Yi dengan kecepatan kilat. Zhang Yi mengingat semua informasi tentangnya. Li juga seorang pengguna kekuatan spatial level Epsilon. Pertarungan antara Absolute Defense dan I am God's will bergantung pada skor.
Li terus mendekat. Zhang Yi perlahan mundur. Setiap jeda setelah tembakan memberi Li kesempatan untuk mendekat. Sniper tidak berguna lagi. Tinggalkan. Zhang Yi melepas thunder dan mengeluarkan White Owl di kedua tangannya. Dalam jarak menengah, senjata ini sekuat thunder dan lebih fleksibel. Black Void Bullets mulai menghujani Li. Peluru-peluru logam ini memiliki daya hancur besar. Namun Li bisa memprediksi pergerakan Zhang Yi. Pedangnya lebih cepat dari peluru. Dengan dua pedangnya, Li menciptakan jaring energi potong di udara. Memotong semua peluru dan void seakan-akan itu bukan apa-apa. Zhang Yi pura-pura terkejut. Tapi Li tersenyum. Di hadapan pedangku, hanya kecepatan yang bisa menandinginya. Pikiran-pikiranku semuanya terpotong. Kemampuan spesial Li adalah cutting ability. Segala sesuatu di hadapan pedangnya seperti hancur dengan sendirinya, seakan-akan melepaskan diri. Namun Zhang Yi tidak gentar. Ia terus menembak dari White Owl. Bagi Li, semua itu hanya buang waktu. Tidak ada yang bisa lolos dari pedangku. Kemudian, Zhang Yi menciptakan banyak dimensional gates, dari mana tentakel hitam keluar dan mulai mengepung Li. Tapi Li juga memotong semua tentakel itu. Jarak antara keduanya kini hanya 3 kilometer. Para penonton mulai berpikir bahwa kekalahan Zhang Yi sudah pasti. Jika Li sampai mendekati Zhang Yi, maka tidak ada peluang lagi. Qin berkata, "Siapkan serangan." Namun Guanlong memegang dua patung dan berkata, "Aku rasa ini belum akan berakhir." Ia melihat tatapan Zhang Yi yang tetap tenang. Qin Qigong terkejut. Ekspresinya tidak seperti orang yang kalah. Sebenarnya, baru 30 detik berlalu. Tapi semua serangan Zhang Yi telah berhasil dipatahkan oleh Li. Namun, Zhang Yi tetap tenang. Ia tahu kekuatannya bukan serangan, melainkan pertahanan dan pertempuran jangka panjang. Zhang Yi sekarang menciptakan dimensional gate yang lebih besar dan berkata, "Kau tidak bisa memotong gerbangku, karena gerbang dimensi bukanlah materi." Namun Li tidak memotong gerbang, melainkan menghilang. Ia mengaktifkan Six Realms Without Distance dan berteleportasi ke belakang Zhang Yi. "Aku juga pengguna ruang dan lebih baik darimu." Kini gate tidak berguna lagi, dan Li terus teleportasi tanpa menyentuh tanah. Zhang Yi menciptakan blokade dari gerbang dimensi lagi, tapi Li bisa menghindarinya dengan mudah. "Kini kau pun tak bisa melarikan diri," teriak Qin Qigong. Jing Wei dan Yang Xingxi juga sedang bersembunyi bersama Zhang Yi. Yang Xingxi berkata, "Kakak, beri aku waktu 0,1 detik saja. Aku akan menghajarnya." Zhang Yi menjawab, "Belum. Aku akan uji dulu batas kekuatannya." Li sekarang mencoba naik ke langit. Namun, Zhang Yi sudah lebih dulu melakukan teleportasi ke atas. Li menggunakan Flying Cloud Step untuk melangkah di udara dan terbang. Lalu dari jarak 3 kilometer, dia melancarkan satu tebasan Space Cut ke arah Zhang Yi. Zhang Yi langsung membuka ratusan dimensional gates. Namun, dengan training of all things, dia melihat bahwa serangan itu akan menembus gerbang-gerbang itu dan langsung mengenainya. Zhang Yi segera melakukan teleportasi sejauh 3 kilometer, dan serangan pedang itu lewat begitu saja di udara. Tapi serangan itu sangatlah berbahaya. Meskipun ada gerbang, serangan itu tetap bisa mencapai tubuh secara langsung. Li perlahan mulai turun ke tanah. "Kau bisa melihat masa depan," katanya. Kemampuan khusus pedangnya adalah, ketika dia sudah mengunci satu target, seluruh kekuatannya akan difokuskan hanya pada target itu. Hal lain akan otomatis terhindar dari tebasan pedangnya, seolah-olah hanya target yang menjadi mangsa sebenarnya. Zhang Yi selamat dengan nyaris terkena. Sekarang pertarungan tampak seimbang. Wajah Zhang Yi menunjukkan keterkejutan, namun dalam hatinya tidak terlalu antusias. Ia sudah tahu sejak awal betapa berbahayanya Li Changgong. Kekuatannya bisa memotong segala jenis serangan, mampu bertahan, bahkan bisa teleportasi di dalam ruang. Dia bisa mengabaikan pertahanan dan langsung melakukan serangan kritikal. Zhang Yi tahu bahwa jika Li Changgong bertarung melawan Kartiles di daratan, mungkin Kartiles pun bisa dikalahkan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengalahkan Li? Zhang Yi tidak terburu-buru. Keyakinannya adalah, ketika data seseorang sudah dianalisis sepenuhnya, maka orang itu seperti telah negated. Kini dia sudah jelas melihat bahwa
kemampuan Li yang bernama Shakes Realms Without Distance hanya efektif dalam radius 1 kilometer. Sedangkan Zhang Yi bisa memasang 3.000 dimensional gates dalam jarak 3 kilometer. Sekarang waktunya bersenang-senang, pikir Zhang Yi sambil membuka ribuan gerbang dimensi di sekelilingnya dan mulai bergerak bebas di antara mereka. Kecepatan Li memang lambat, tapi pedangnya masih sangat berbahaya. Yang tidak diketahui oleh Li adalah bahwa Zhang Yi memiliki kekuatan berbasis waktu. Ia bisa melihat kemana serangan akan dilancarkan dan menghindar bahkan sebelum serangan itu dimulai. Shang Daowen berkata, apa dia punya kemampuan waktu dan ruang sekaligus? Semua orang terkejut. Jika benar, maka Zhang Yi benar-benar mengerikan. Hingga saat ini, Zhang Yi belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Ia hanya sedang menganalisis kemampuan Li. Tapi sekarang, ability index-nya telah mencapai 15.000. Zhang Yi mengirimkan tentakel-tentakel hitam melalui 3.000 gerbang dimensi dan menyerang. Penonton pun terkejut melihatnya. Li memotong semua tentakel dengan pedangnya. Tanah berlubang seperti dihantam meteor. Lalu Li maju memotong gerbang-gerbang itu, tapi Zhang Yi langsung melompat ke Void dan menutup semua gerbang. Serangan Li pun sia-sia. Li menjadi waspada. Begitu Zhang Yi keluar, dia siap menyerang. Semua orang menatap ke langit. Lalu, tiba-tiba sebuah gerbang terbuka. Tapi yang keluar bukan Zhang Yi, melainkan berbagai macam pakaian berwarna-warni dan pakaian dalam. Semua orang tercengang. Apa-apaan ini di tengah pertarungan serius? Adegan lucu itu membuat Li bingung selama beberapa detik. Dan Zhang Yi memanfaatkan kesempatan itu untuk teleportasi dan terbang ke atas. Sekarang dia berada 10 km di udara. Li mengejarnya, tetapi karena suhu minus 100 derajat Celcius, kecepatannya melambat. Zhang Yi berpikir, kelemahan Li adalah pertahanannya. Tubuhnya seperti manusia biasa. Jika pedangnya tidak bisa menangkis, bahkan satu peluru pun bisa menghabisinya. Zhang Yi kemudian memanggil keluar senjata-senjata berat dari 3.000 gerbang. Senapan, meriam, onjen gun yang biasanya digunakan untuk pertahanan kota. Penonton pun terkejut. Ini benar-benar raja perang, gumam Li sambil menatap ke atas, di mana ribuan senapan diarahkan padanya. Zhang Yi mengangkat tangannya dan memberi isyarat ke bawah, seolah berkata, sekarang, coba rasakan bombardemen dari berbagai pasukan sekaligus. Semua senapan menembak. Langit berubah menjadi hujan api yang membakar. Li tak punya pilihan. Ia harus memotong setiap peluru dengan pedangnya. Atau game over. Di tengah hujan api yang jatuh dari langit, Li Changong membalas serangan dengan kedua pedangnya. Dengan kecepatan secepat kilat, ia menebas membentuk jaring cahaya tajam yang memotong dan menghancurkan setiap peluru yang mendekat. Tanah di bawah bergetar. Langit berpendar. Zhang Yi melihat itu dan tersenyum. Menarik, tapi aku punya cukup amunisi di ruang mutan untuk menembak tanpa henti dari pagi sampai malam. Mari kita lihat, berapa lama kau bisa bertahan. Di belakang Zhang Yi, pasukan artileri terus menghujani langit dengan peluru. Zhang Yi sudah memahami kelemahan Li Changong. Kekuatannya, I am God's will, sangat kuat, tapi dia harus fokus setiap kali menggunakannya. Dia hanya bisa memotong satu target dalam satu waktu dan mengabaikan sisanya. Tapi jika serangannya datang bukan dari satu arah, melainkan dari jutaan, maka setiap peluru menjadi nyata, dan Li harus menebas satu persatu. Tak peduli sekuat apa combat suit-nya, berapa banyak putaran bisa ia tahan? 1.000? 10.000? Zhang Yi berdiri santai di langit. Tak perlu pakai kekuatan apapun, hanya membakar sedikit amunisi. Berkat bantuan Luqian, dia telah menciptakan sistem auto-loading. Setiap setengah menit, senjata baru diganti untuk mencegah laras overheat. Hasilnya, serangan tak terhentikan. Li Changong memang tidak kelelahan, tapi ia sadar bahwa pertarungan ini tidak bisa ditarik terlalu lama. Dia tahu kekuatannya tak tertandingi dalam duel 1 lawan 1, tapi dalam serangan massal, dia lemah. Ia mencoba melakukan teleportasi, tapi kemampuan tracking of all things milik Zhang Yi terus mendeteksi dan mengejarnya. Mau menggunakan Six Realms Without Distance atau Space Travel, semuanya tetap terlacak. Zhang Yi selalu berhasil mengikutinya. Akhirnya, Li mengambil keputusan. Tidak ada gunanya kabur terus.
Sekarang waktunya menyerang langsung. Dia mengeluarkan sebuah crossbow kecil berteknologi tinggi. Kecepatannya begitu luar biasa, sampai-sampai Zhang Yi tidak sempat bereaksi. Anak panah itu hampir menembus kepalanya. Tapi Smart Combat Suit Zhang Yi menyelamatkannya pada detik terakhir. Ia segera menciptakan jarak. Li Changgong pun sadar, satu-satunya cara mengalahkan Zhang Yi adalah dengan serangan yang cepat, tidak terduga, dan tak terhentikan. Tapi itu bukan hal mudah. Zhang Yi bisa teleportasi jauh lebih cepat dan memiliki kekuatan melihat masa depan. Sekarang hanya satu kemungkinan tersisa. Berapa lama amunisi Zhang Yi bisa bertahan? Kalau sampai habis, pertarungan ala cheat ini akan selesai. Tapi bahkan rencana itu pun hanya bisa membuatnya bertahan sampai draw. Untuk menang, Li tak boleh membuat satu kesalahan pun. Li kemudian menggunakan awan-awan terbang sebagai penutup. Ternyata sistem pelacakan Zhang Yi tidak berfungsi di dalam awan. Li memanfaatkan ini untuk melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Tapi insting Zhang Yi ditambah dengan Time Echo Neural Decoding-nya yang telah di-upgrade menyelamatkannya. Ia berhasil menghindar tepat waktu. Li kembali menghilang ke balik awan. Kini ia sadar bahwa pertarungan ini tak bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan. Ia harus menang dengan kesabaran dan waktu yang sempurna. Akhirnya, Li Changgong merasakan hal yang sama seperti semua lawan Zhang Yi sebelumnya. Orang ini benar-benar seperti cheater. Di tengah hujan api yang tak kunjung berhenti, Li terus menari dengan pedangnya, menebas dan bertahan. Tapi Zhang Yi hanya tersenyum. Menarik. Tapi aku punya cukup amunisi untuk menembak sampai besok pagi. Pasukan artileri di belakang Zhang Yi terus menghujani langit dengan rentetan peluru tanpa henti. Zhang Yi sudah benar-benar memahami kelemahan Li Changgong. Meskipun kekuatan I am God's will milik Li sangat luar biasa, ia harus memfokuskan kekuatannya setiap kali digunakan. Li hanya bisa menebas satu serangan dalam satu waktu. Sisanya harus diabaikan. Tapi jika serangan datang dalam jumlah jutaan, maka setiap peluru menjadi ancaman nyata, dan Li harus menangkis semuanya satu persatu. Tak peduli sekuat apapun combat suit-nya, berapa lama bisa menahan puluhan ribu tembakan, Zhang Yi berdiri tenang di langit, tanpa menggunakan kekuatan apapun. Hanya membakar sedikit amunisi. Dengan bantuan Luqian, dia membangun sistem auto-loading yang bisa mengganti senjata setiap setengah menit untuk mencegah overheat. Hasilnya, serangan yang benar-benar non-stop. Li Changgong memang belum lelah, tapi ia mulai sadar. Pertarungan ini tidak bisa berlangsung terlalu lama. Ia tahu kekuatannya unggul untuk melawan satu target, tapi sangat lemah terhadap serangan massal. Ia mencoba teleportasi, tapi kemampuan tracking of all things Zhang Yi berhasil menangkap pergerakannya setiap kali, baik saat menggunakan Six Realms Without Distance maupun Space Travel. Akhirnya Li sadar, kabur terus-menerus sudah tak ada gunanya. Ia harus menyerang langsung. Ia mengeluarkan sebuah crossbow kecil berteknologi tinggi. Kecepatannya sangat tinggi. Zhang Yi bahkan tak sempat bereaksi, dan kepalanya hampir tertembus. Tapi Smart Combat Suit-nya menyelamatkannya, dan ia langsung menjauh. Li menyadari satu hal penting. Satu-satunya cara menang adalah dengan serangan yang sangat cepat, tidak terduga, dan tak terhentikan. Tapi ini tidak mudah. Teleportasi Zhang Yi lebih cepat, dan dia bahkan bisa memprediksi masa depan. Kini tinggal satu pertanyaan. Berapa lama amunisi Zhang Yi bisa bertahan? Jika habis, maka pertarungan gaya cheat ini akan berakhir. Tapi bahkan jika itu terjadi, strategi Li hanya bisa membawanya pada hasil draw, bukan menang. Untuk menang, Li tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Ia mulai menggunakan awan-awan terbang sebagai penutup. Dan benar saja, pelacakan Zhang Yi tak berfungsi dalam awan. Li mencoba melakukan serangan diam-diam dari belakang, tapi insting Zhang Yi ditambah peningkatan time ekosistemnya berhasil menyelamatkannya. Li kembali menghilang ke balik awan. Sekarang ia tahu, pertarungan ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan, harus dengan kesabaran dan timing sempurna. Sementara itu, Jiang Han meminta bantuan dari Qin Shi Gong, tapi hasilnya nihil. Wajahnya tampak merah, dan ia mengepalkan tangannya dalam diam. Ia sadar, kata-katanya sudah tidak dianggap penting lagi. Di sebelahnya, Paji Gasang terlihat jauh lebih bijak. Ia hanya datang untuk menyaksikan, bukan berbicara. Medan perang berubah drastis.
Li Changong kini benar-benar terpukul. Ia ingin kabur, tapi tak bisa. Barulah sekarang ia menyadari, absolute defense bukan sekadar lelucon, tapi kekuatan pertahanan sejati yang mengerikan. Ia tidak bisa menembus pertahanan Zhang Yi, dan kini giliran Zhang Yi yang menghancurkan pertahanannya. Pertarungan yang sudah berlangsung 3 jam itu membuat Zhang Yi tetap tenang di udara, terus menembakkan peluru dari senjatanya, sementara Li Changong terengah-engah mencoba bertahan. Meski memiliki kekuatan supranatural, tubuh Li tetap seperti manusia biasa, dan sekarang kondisinya mulai memburuk. Perlahan-lahan, peluru-peluru mulai menyentuh sutnya, yang seharusnya mampu menahan tembakan artileri sekalipun. Tapi sekarang, rasa takut mulai merayap. Satu celah kecil saja dalam pertahanan akan menjadi awal kehancuran. Li sudah meminum stimulan untuk mendorong tubuhnya lebih jauh. Tapi efeknya justru berbalik menyiksa, karena Zhang Yi tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan pelurunya terus saja mengalir. Kini Li Changong benar-benar ingin menghentikan pertarungan. Ia mencoba bicara dengan Zhang Yi. "Apa maksudmu? Kau menyerah?" tanya Zhang Yi. "Aku? Menyerah? Jangan bercanda!" Li berteriak, tapi dari dalam dia sudah hancur. Ia menawarkan kesepakatan kepada Zhang Yi, akan menggandakan suplai menjadi 300 juta unit. Zhang Yi terdiam. Di kepalanya, 2 suara bertarung. Salah satu suara dalam kepala Zhang Yi berkata, "Terimalah tawarannya. Tak perlu ada permusuhan." Namun suara yang lain berteriak, "Orang ini tidak pernah menghargaimu. Sekarang waktunya balas dendam." Zhang Yi akhirnya mengambil keputusan. "Kali ini aku akan menjadi buas. Kali ini aku akan menampar wajah sombongmu itu," katanya dingin, lalu memutus komunikasi. Ia mengarahkan kedua senjatanya ke bawah, tepat ke arah Li Changong. Bintang-bintang jatuh. Ribuan peluru turun dari langit seperti meteor, menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat. Li Changong berusaha menebas setiap peluru sekuat tenaga. Tapi ledakan demi ledakan mengguncang daratan, menciptakan lubang-lubang dalam yang akhirnya mengubah medan menjadi lembah penuh kawah. Sementara itu, Zhang Yi masih santai, bahkan sedang makan, mengonsumsi makanan khusus yang secara perlahan mengisi kembali tenaganya. Li tidak punya kemewahan seperti itu. Kekuatannya mulai habis, tangannya terasa berat, dan peluru-peluru itu menghantam tubuhnya seperti dentuman gendang perang. "Apa aku benar-benar akan kalah?" pikirnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang tulus. Zhang Yi tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jiang Han kembali meminta Qin Qigong untuk melerai pertarungan mereka. Namun Qin hanya bisa berkata, "Jika Li sendiri tidak menyerah, kita tak bisa berbuat apa-apa." Jiang Han berteriak, "Saudara, menyerahlah." Namun hati Li Changong hancur. Ia mengingat janjinya, janji bahwa ia akan membuat Zhang Yi membayar semua kesombongannya. Tapi kini, di hadapan Jiang Han, ia dalam kondisi menyedihkan. "Li Changong," kata Zhang Yi, "kalau kau menyerah dan minta maaf, aku akan berhenti menyerang. Tapi ingat baik-baik, tanpa latar belakang yang kuat. Kau bukan siapa-siapa." Wajah Li memerah karena marah. "Aku akan membunuhmu," teriaknya. Ia terbang menembus hujan tembakan peluru, tapi Zhang Yi sudah menyiapkan serangan terkuatnya. "Amarah bukan kartun. Ini dunia nyata. Amarah tidak membuatmu lebih kuat," ucap Zhang Yi tenang. Ia menyatukan kedua senjatanya dan membentuk sebuah senjata raksasa, Halberd of Destruction. Tombak raksasa berwarna hitam dengan panjang lebih dari 10 meter muncul di udara, dan wajah semua orang berubah pucat. Sepanjang setengah hari pertempuran, Zhang Yi hanya bermain aman, menghindar dan bertahan. Tapi ini pertama kalinya dia mengeluarkan jurus yang benar-benar destruktif. "Tidak masalah," kata Jiang Han cepat. "Kakakku bisa menebas serangan apapun dengan kemampuannya." Namun dia tidak menyadari. Di bibir Zhang Yi ada senyum kecil yang sangat berbahaya. Tombak kehancuran, Spear of Destruction, akhirnya tiba di hadapan Li Changong. Ia menebasnya dengan kedua pedangnya dan berpikir, "Pikiranku akan menebas segalanya." Tombak itu memang terbelah, tapi bukannya hancur, malah meledak menjadi 2 bagian, menciptakan bola energi hitam dengan radius 10 kilometer.
Zhang Yi berkata, serangan satu target tidak mempan padamu, tapi area of effect attack. Ternyata ia melempar 2 tombak, menyamarkannya seolah hanya satu. Li Changgong tertipu. Jiang Han berteriak, "Kakak!" Qin Shi Kong berkata, "Tenang saja, Li akan baik-baik saja." Namun pada saat itu, Sheng Dawen tiba-tiba menghilang. Zhang Yi menatap Li dan berkata, "Kau tak bisa lolos lagi." Tapi, benarkah Li sudah mati? Tidak. Di dalam Shengjing banyak Silent Guardians yang selalu mengawasi. Saat asap hitam menghilang, tubuh Li tampak melayang di udara. Pakaiannya robek, helmnya hancur, dan matanya nyaris kosong. Zhang Yi langsung paham. Seseorang sudah bersiap menyelamatkan Li Changgong sejak awal. Sheng Dawen muncul cepat dan berkata, "Mr. Chaos, kau kelewatan. Kalau aku tak datang, Li pasti sudah mati." Zhang Yi menatapnya. "Kelihatannya, kau punya kemampuan Nen." Sementara itu di Shengjing, Guan Longyu meletakkan patung, pertanda bahwa ia tahu Zhang Yi tak benar-benar ingin membunuh Li. Zhang Yi lalu bertanya, "Pertarungan sudah selesai. Kau menyerah, Li Changgong?" Sheng Dawen pun tahu. Kalau ia tidak datang, Li benar-benar akan mati. Zhang Yi berteriak ke mikrofon, "Apakah Raja Barat Laut sedang berpura-pura kalah? Setelah kalah, kau akan tetap diam." Suaranya menggema ke seluruh penjuru. Li perlahan membuka mata. "Jangan bilang apa-apa." Zhang Yi bertanya lagi, "Kau mau lanjut bertarung atau mengakui kekalahan?" Wajah Li memerah karena malu. Sheng Dawen menatapnya dan tertawa kecil. Li menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku kalah." Tubuhnya seakan kehilangan semangat. Bahunya jatuh, wajahnya layu. Zhang Yi tidak berkata apa-apa. Ia tahu kini respeknya sudah sepenuhnya kembali. Ia terbang pergi. Qin Shi Kong dan yang lain menatapnya dengan pandangan baru. Dulu mereka meremehkannya, tapi kini mereka menyaksikan sendiri. Ia mengalahkan Li Changgong. Sheng Dawen berkomentar, "Nama Chaos memang tepat. Kekuatannya sulit diperkirakan." Zhang Yi hanya menjawab, "Hanya keberuntungan." Han Shanzhou tertawa, "Kali ini kau benar-benar menaklukkan hati kami." Zhang Yi berkata, "Aku hanya sedikit lelah, butuh istirahat." Qin Shi Kong mengirimkan mobil untuknya. Kini mereka punya harapan besar menang dalam pertarungan di Gunung Qinling. Apalagi setelah Li juga berpihak pada mereka. Namun di kejauhan, mata Paji Gasang memancarkan cahaya aneh. "Chaos Zhang Yi, dia harta langka," gumamnya. Tiba-tiba terdengar suara, "Tunggu, jangan pergi dulu." Semua menoleh. Li Changgong kembali. Orang yang barusan ingin menyembunyikan diri dalam tanah, kini berdiri tegak lagi. Sebenarnya, ia ingin kabur, tapi sadar bahwa melarikan diri bukan pilihan. Kalau kabar kekalahan menyebar, otoritasnya di barat laut akan runtuh. Maka ia menegakkan diri dan kembali. Li membuka masker dan berkata, "Aku datang dari barat laut. Aku membawa hadiah untuk kalian semua. Jangan menolak." Ia menawarkan pasokan senilai 500 juta, murni sebagai suap politik. Han Shanzhou tertawa. "Kami terima, kakak." Jiang Han dan Qin Shi Kong pun sepakat untuk tidak menyebarkan berita kekalahannya. Kini semua mata tertuju pada Zhang Yi. Zhang Yi bertanya, "Kau ingin aku bilang ke luar sana bahwa kau menang?" Wajah Li memerah, lalu berkata, "Tidak, hanya mohon, jangan bilang apa-apa. Aku akan sangat berterima kasih." Zhang Yi menatap Li Changgong dalam diam sejenak, merenungkan permintaannya. Suasana hening sejenak, hanya terdengar hembusan angin yang datang dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Zhang Yi akhirnya mengangkat bahunya dan berkata dengan nada ringan, hampir seperti tidak peduli, "Kau pikir aku peduli untuk mengungkapkan apa yang terjadi di sini?" Zhang Yi tersenyum tipis, lalu menambahkan, "Kau ingin tetap menjaga wajahmu, bukan? Baiklah, aku tak akan membuka mulut tentang ini. Tapi ingat, dunia ini tak seindah yang kau bayangkan. Kalau aku bilang sesuatu, itu bisa merubah segalanya." Li Changgong hanya menundukkan kepala, merasa sedikit lega namun masih tertekan. Ia tahu bahwa Zhang Yi benar.
Dalam dunia seperti ini, satu kata saja bisa meruntuhkan karier atau otoritas seseorang. Mengingat kekalahan yang baru saja dialaminya, ia tahu bahwa menghadapinya dengan kebanggaan adalah hal yang mustahil. Tetapi tetap saja, rasa hormat terhadap Zhang Yi bertumbuh dalam dirinya. Zhang Yi melanjutkan, tapi jangan terlalu berharap. Hadiahmu, meskipun besar, tidak akan mengubah pandangan banyak orang tentang dirimu. Kau tetap harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Li hanya mengangguk, tak mampu mengucapkan kata-kata apapun. Meski ia merasa terhina, ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Sementara itu, Sheng Dawen menatap mereka dengan ekspresi serius, lalu berkata, "Ayo, kita harus bergerak. Perang ini mungkin selesai, tapi tantangan yang lebih besar masih menanti di depan." Zhang Yi hanya meliriknya, lalu dengan langkah ringan dan percaya diri, ia berkata, "Kita sudah memenangkan pertempuran ini, tapi yang terpenting, kita harus siap untuk apa yang ada di depan."